Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat Allah, dan kepada Rasulullah kita senantiasa bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik Anda sekalian yang sama-sama kami banggakan, bertemu lagi dengan saya Pak Sunarto. Insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, di mana pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki bab yang kedua, materi tentang sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, pada bab yang pertama, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Kurang lebih materi yang akan dibahas sama antara bab 1 dan bab yang kedua. Namun ada beberapa sisi yang kemudian memiliki perbedaan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu ciri daripada makhluk hidup yaitu melakukan proses reproduksi atau proses perkembangbiakan. Sebelum lebih lanjut, Bapak ingin bertanya, ada yang tahu tidak? Apa sih sebenarnya tujuan daripada makhluk hidup, ya, baik hewan, tumbuhan, dan manusia, melakukan yang namanya proses reproduksi atau perkembangbiakan? Jawabannya adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Namun, yang perlu kita ketahui bahwa beberapa jenis tumbuhan berkembang biak dengan menggunakan biji, menggunakan spora, dan menggunakan tunas adventif. Baik yang reproduksinya terjadi secara vegetatif maupun terjadi secara generatif. Oke. Namun sebelum lebih lanjut, yang perlu kita pahami adalah bagaimana sih sebenarnya kaitan antara proses reproduksi dengan kelangsungan hidup suatu organisme. Maka tentu reproduksi ini sangat berperan penting di dalam kelangsungan hidup suatu organisme dalam mempertahankan jenisnya. Sehingga kita kenal istilah tingkat reproduksi. Tingkat reproduksi ini kemudian ada yang dikenal dengan tingkat reproduksi tinggi dan ada yang dikenal dengan tingkat reproduksi rendah. Tingkat reproduksi tinggi tentu akan mempengaruhi kelestarian daripada suatu makhluk hidup yang memiliki regenerasi lebih banyak dibandingkan dengan tingkat reproduksi yang lebih rendah, yang kemudian tingkat reproduksi lebih rendah ini lebih berpotensi mengalami atau terancam kepunahan. Sehingga kita bisa dapatkan beberapa informasi baik di buku, di internet terkait dengan beberapa jenis hewan maupun tumbuhan yang saat ini hampir mengalami kepunahan. Mengingat jumlah spesies atau populasi mereka semakin hari semakin berkurang. Bagian yang kedua yang perlu untuk kita pahami adalah macam-macam reproduksi. Macam-macam reproduksi ini sama seperti yang Bapak telah sampaikan di awal tadi, bahwa setiap makhluk hidup, ya, terutama misalnya tumbuhan, itu ada yang berkembang biak menggunakan biji, ada yang berkembang biak menggunakan spora, ada yang berkembang biak menggunakan tunas adventif. Maka ini tidak terlepas daripada macam-macam reproduksi. Yang kemudian ternyata proses reproduksi pada makhluk hidup itu dibagi menjadi dua. Ada yang melakukan proses reproduksi vegetatif atau biasa dikenal dengan aseksual, ya, atau tidak mengalami proses perkawinan, ya, atau pertemuan antara alat kelamin jantan dengan alat kelamin betina. Sedangkan untuk yang kedua ada yang dikenal dengan reproduksi generatif, ya, atau seksual, atau biasa juga dikenal dengan reproduksi melalui proses perkawinan atau pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Dan biasa kita temukan bahwa istilah vegetatif ini sebenarnya
digunakan untuk tumbuhan. Sedangkan untuk istilah seksual maupun aseksual itu biasanya digunakan untuk proses reproduksi yang terjadi pada hewan dan manusia. Baik, pada reproduksi vegetatif yang berperang hanya satu induk. Individu baru yang terjadi sebagai hasil reproduksi vegetatif berasal dari bagian tubuh induknya. Jadi dalam reproduksi vegetatif tidak terjadi penggabungan sifat dua induk. Oleh karena itu sifat individu baru sama dengan sifat induknya. Makanya dia tidak mengalami yang namanya proses perkawinan. Sedangkan reproduksi vegetatif dapat terjadi dengan beberapa macam cara, ya. Ada yang membelah diri, ada yang melalui tunas, ada yang melalui rizom, ada yang melalui umbi akar, umbi batang, umbi lapis, geragih atau stolon, dan tunas liar atau tunas adventif. Jadi ini beberapa cara reproduksi yang terjadi pada reproduksi vegetatif. Sedangkan reproduksi generatif melibatkan peranan individu betina dan induk jantan. Ya, terjadi individu baru didahului oleh pertemuan dan peleburan antara gamet sel kelamin jantan dan gamet betina atau sel kelamin betina. Sehingga makanya di awal sudah Bapak sampaikan tadi bahwa kalau dia reproduksi generatif, dia mengalami proses perkawinan atau pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Proses peleburan gamet jantan dan betina tersebut dinamakan dengan proses fertilisasi atau proses pembuahan. Sifat individu baru hasil perkembangbiakan generatif merupakan gabungan dua sifat dari induk betina maupun induk jantan. Oke, kita bisa lihat di sini ya, di tabel ada perbedaan mendasar dari proses reproduksi vegetatif maupun proses reproduksi generatif. Misal yang pertama dari faktor pembedanya induk, ya. Kalau vegetatif dia induknya cuma satu, ya. Sedangkan kalau generatif dua induknya. Kalau dia faktor pembeda yang kedua asal keturunannya berasal dari bagian tubuh induk. Sedangkan kalau dia generatif peleburan gamet jantan dan betina. Jadi dia gabungan. Kemudian yang ketiga, faktor pembedanya dari sifat keturunan. Kalau vegetatif dia sama dengan induknya. Sedangkan kalau generatif bervariasi, perpaduan sifat dua induknya. Sehingga kita bisa lihat di sini, ini adalah skema reproduksi vegetatif, ya. Sedangkan yang ini adalah skema reproduksi generatif. Kita lihat dari individu pertama sampai individu ketiga, dia memiliki hasil yang sama, ya. Sedangkan kalau reproduksi generatif dari individu A yang dikawinkan dengan individu B, maka akan menghasilkan individu C dan individu D. Kemudian dikawinkan lagi, disilangkan, dan seterusnya. Maka akan memiliki variasi generasi baru atau regenerasi. Kemudian reproduksi pada tumbuhan. Ya. Seperti yang telah kita pelajari pada waktu kita kelas 7 dulu, ya, kita belajar tentang klasifikasi. Ya. Pada saat kita belajar materi tentang sistem klasifikasi, maka salah satu kingdom yang kita pelajari adalah kingdom Plantae, di mana kingdom Plantae ini atau kerajaan tumbuhan itu dibagi menjadi 3 berdasarkan proses reproduksinya. Ya, ada yang disebut dengan Bryophyta atau tumbuhan lumut, ada yang disebut dengan Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan yang ketiga ada yang disebut dengan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Di mana pada pertemuan ini kita akan membahas salah satu dari ketiganya, yaitu reproduksi tumbuhan lumut. Oke. Pada tumbuhan lumut
terjadi yang namanya proses metagenesis. Apa itu metagenesis? Metagenesis adalah proses pergerinan keturunan antara reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif yang membentuk generasi vegetatif, ya, generasi aseksual dan generasi generatif atau generasi seksual. Di mana pada proses metagenesis ini pada tumbuhan lumut atau bryophyta, proses yang dominan adalah proses gametofit, ya, di mana proses gametofit ini adalah proses menghasilkan gamet atau sel-sel kelamin. Sedangkan kalau generasi sporofit itu adalah proses menghasilkan spora. Kita bisa lihat di sini skema Nanda sekalian. Jadi ini adalah siklus yang terjadi pada tumbuhan lumut ketika terjadi yang namanya proses pergirinan keturunan atau metagenesis. Ya, jadi dimulai dari spora. Spora ketika dia sudah matang dan kemudian jatuh di tempat yang sesuai atau tempat yang lembab, maka dia akan tumbuh menjadi protonema. Nah, protonema inilah yang kemudian biasa kita sebut dengan lumut muda, ya. Kemudian dari protonema ini akan berkembang biak menjadi lumut, lumut dewasa, ya. Kemudian di sampingnya kita lihat ada keterangan fase gametofit. Kemudian dari lumut yang dewasa ini kemudian akan mengalami proses selanjutnya dengan bantuan archegonium dan antheridium. Jadi kalau archegonium itu Nanda sekalian adalah alat kelamin betina. Makanya di sini ada sel telur, ya. Kemudian di sini antheridium atau spermatozoid, ya, sel kelamin jantan. Antheridium dan archegonium atau sel telur dan spermatozoid dia akan mengalami yang namanya proses pertemuan yang disebut dengan zigot. Ya, dari zigot inilah yang kemudian nanti akan menghasilkan yang namanya sporogonium, ya, atau fase sporofit untuk menghasilkan spora baru, ya, atau sel anakan baru. Dari spora ini kemudian akan mengalami lagi proses metagenesis, akan kembali lagi menjadi spora, kemudian spora ini berkembang biak sampai seterusnya, dan kita bisa temukan bahwa dari proses reproduksi yang terjadi pada tumbuhan lumut sebenarnya ada dua fase yang dominan. Ada yang disebut dengan fase gametofit dan ada yang disebut dengan fase sporofit. Ya, jadi perlu diingat pada tumbuhan lumut fase yang dominan itu adalah fase gametofitnya. Sedangkan nanti pada materi tentang reproduksi tumbuhan lumut fase yang dominan adalah fase sporofit. Dan sebelum Bapak menutup pertemuan pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan beberapa istilah penting, ya. Jadi perlu diketahui oleh Anda sekalian bahwa dalam materi sistem reproduksi tumbuhan dan hewan, yang pertama yang Bapak sampaikan bahwa ada istilah vegetatif dan generatif. Kemudian ada istilah metagenesis, ada istilah tentang gametofit, dan ada istilah tentang sporofit. Saya kira cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq, fastabigul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.